Om Swastiastu, Namo Siddham. Hum Harang Hringsah, para Masiwaditya yang namah. Berakhirnya 1000 tahun ajaran Asura. Terlebih dahulu, kami haturkan pengaksama mohon maaf kehadapan Ida Sang Hyang Paramakawi, serta Betara-betari junjungan, dan leluhur semuanya, tatkala menceritakan keberadaan leluhur yang telah pulang ke Nirwana, supaya kami terlepas dari kutuk dan neraka. Dewa Siwa menghancurkan Tripurusa dengan memuja nama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga terwujud kedamaian dan kesejahteraan. Saya mau bercerita tentang Sri Kalki Awatara dan Mahamadya. Sebelum Mahamadya hadir dari reinkarnasi Tripurusa, beliau berhasil bertemu Raja Bhojaraja seperti yang disampaikan dalam Bhawisya Purana dan penjelasan dari Bhagawasta Purana. Tripurusa adalah nama gabungan. 3 gabungan yang diberikan 3 asura, yaitu Widyunmali, Tarakasya, dan Wirayawana. Yang ketiganya, anak dari Asura Tarakasura dan ingin menguasai Triloka, dan meminta ketiga anaknya memohon kekuatan pada Dewa Brahma untuk mampu mengalahkan kekuatan Siwa Mahadewa dan menguasai Trilokanya. Begitulah keinginannya Tarakasura. Ketiga anak Tarakasura melakukan tapa brata selama ratusan ribu tahun dengan berdiri 1 kaki, bisa ratusan tahun menggunakan tumpuan kepalanya. Begitulah mereka melakukan tapa brata. Dewa Brahma merasa senang, beliau pun turun menghampirinya. Widyunmali, Tarakasya, Wirayana memohon kehidupan abadi, namun Dewa Brahma menolaknya. Permintaan tersebut karena mereka tidak boleh meminta abadi, hanya para dewa dan alam semesta saja yang boleh abadi. Jadinya ketiga anaknya Tarakasura meminta anugerah banteng. Banteng yang dibuat dari emas, perak, dan besi. Ketiga banteng itu akan berdiri di Triloka dan berurutan 1 garis lurus. Hanya sekali dalam 1000 tahun, dan ketiga banteng itu hanya bisa dihancurkan dalam 1 anak panah pada saat posisi sejajar. Kalau ketiga banteng itu bisa dihancurkan dengan 1 anak panah di saat sejajar, itulah adalah kematian dari ketiga asura. Sebelum dihancurkan, ketiga asura ini berdiam di 3 tempat Trilokanya, kurun waktu 1000 tahun, dan begitu seterusnya, selama banteng tidak dihancurkannya. Ketiga banteng itu disebut Tripura. Seperti itulah permintaan ketiga anak Tarakasura, seorang Danawa yang bernama Maya, untuk membangun ketiga banteng itu yang terbuat dari emas, perak, besi. Banteng emas dibangun di Swargaloka, Swahloka. Banteng perak yang dibangun di langit, Bhuwahloka, dan banteng yang terbuat dari besi dibangun di planet bumi, Purloka. Tarakasa menempati banteng emas di Swargaloka. Wiryawana menempati banteng perak di langit, Bhuwahloka. Widyunmali menempati banteng besi di planet bumi, Purloka. Setiap banteng itu sangatlah kuat dan luas, memiliki banyak istana dan wimama sebagai wahana antariksa untuk mencapai masing-masing loka. Selama kurun waktu selanjutnya, ras Asura mulai mendominasi. Para dewa pun marah. Begitu para dewa menghadap Dewa Brahma, tidak bisa membantunya. Karena itu anugerah Dewa Brahma, dan para dewa pun menghadap Dewa Siwa. Tapi Dewa Siwa mengatakan bahwa ketiga ras Asura itu tidak melakukan hal-hal yang buruk dan tidak mengacam para dewa. Untuk bersikap adil, Dewa Siwa Mahadewa pun tidak melakukan apapun untuk menghukum ketiga asura tersebut. Para dewa pun menghadap Dewa Wisnu, membujuknya agar Dewa Wisnu mau membantunya. Dewa Wisnu pun menjawab akan bertindak kalau para asura melakukan hal-hal yang berdosa. Untuk itu, Dewa Wisnu menggunakan kekuatan tenaga eksternalnya untuk mewujudkan manusia. Dengan kepala tercukur rapi, pakaian yang pudar, dan pot air tersebut dari kayu di tangannya, makhluk berwujud manusia itu menutup mulutnya dengan kain. Dan bertanya kepada Dewa Wisnu, apa yang harus dilakukannya? Dewa Wisnu pun menjelaskan kepada makhluk apa yang harus dilakukannya.
Dia diciptakan untuk menyebarkan ajaran agama. Yang bertentangan dengan Weda, makhluk berwujud manusia itu akan mengajarkan bahwa tidak ada swarga loka dan neraka loka, hanya terjadi di dunia, dan akan mengajarkan tidak ada hukum karma phala. Wisnu memerintahkan mengajarkan ajaran ini kepada ras keturunan Asura, agar mereka berhenti menggunakan ajaran Weda dan berhenti memuja Siwa Mahadewa. Dengan alasan tersebut Dewa Siwa Mahadewa melakukan tindakan untuk menghancurkan Tripuranya. Yang dihuni ras Tri Asuranya mulai mendominasi Triloka. Makhluk berwujud manusia itu pun menjalankan tugasnya bersama keempat muridnya. Dalam waktu singkat ajaran agama yang menyimpang, yang melupakan ajaran Weda pun sangat banyak pengikutnya, sampai di seluruh dunia bisa dikuasainya, dan banyak pengikutnya sudah bisa meninggalkan ajaran Wedanya, beralih ke ajaran tanpa Weda. Bahkan para resi Maharesi Narada pun keluar dari ajaran Weda dan mengikuti ajaran yang menyimpang. Maharesi pun kebingungan. Ketiga Asura pun dilaporkan bahwa ajaran baru yang menyimpang telah terjadi, karena Maharesi Narada juga mengikuti ajaran yang menyimpang itu. Ketiga Asura pun juga mengikuti ajaran yang menyimpang, karena penuh kebahagiaan, tidak ada reinkarnasi, tidak ada para dewa, tidak ada karma phala, tidak ada hutang kutukan kelahiran, hanya memikirkan duniawi untuk kesenangan saja, tanpa berorientasi tatwa, susila, upacara. Berhentinya, ras Asura menganut ajaran Siwa, meninggalkan Weda dan ajarannya, dan mengikuti ajaran yang disebarkan oleh makhluk berbadan manusia. Dengan mulut tertutup kain, ketiga Asura pun hidupnya merosot karena melanggar aturan Dewa Siwa. Dengan berhentinya mengikuti ajaran Weda dan berhenti pemujaan kepada Siwa Lingga, mengetahui hal tersebut Dewa Siwa pun bersedia menghancurkan Tripuranya. Dewa Wiswaharama diperintahkan membuat anak panah dan busurnya berserta kertanya oleh Dewa Mahadewa. Keretanya dibuat dari emas. Dewa Brahma pun bersedia menjadi kusirnya, disertai oleh para dewa. Bertepatan dengan umur 1000 tahun, umur Tripura, begitu tiga banteng itu sejajar, untuk pertama kalinya di Triloka, Dewa Siwa pun mengerahkan anak panahnya. Maka terjadi planet sejajar. Itulah waktunya umur ajaran agama yang meninggalkan Weda, hanya berumur 1000 tahun saja. Tripura pun dipanah sehingga hancur lebur, maka disuruh menyelamatkan keturunannya Tripuranya dengan membangkitkan Sapta Petala. Maka makhluk yang berbentuk manusia itu diutus oleh Dewa Wisnu untuk menempati daerah gurun pasir, sebab di zaman Kali Yuga, Adharma akan merajalela, disuruh menyebarkan ajaran itu kembali. Inilah ras keturunan Asura yang reinkarnasi menyebarkan ajaran tanpa Weda. Maka di dunia keturunan ras Asura itu menguasai dunia, memaksakan umat manusia untuk mengikuti ajarannya, yang tidak mau pun bisa dibunuhnya, sebab ajarannya keturunannya sudah menganutnya 1000 tahun dan inilah berakhir kehancurannya, kalau mereka tidak balik ke Wudha kembali. Selama Kali Yuga keturunan ras Asura menguasai bumi, sorganya pun sampai di Catuspata saja, maka pemutarannya di batu besar 7 kali ke kiri untuk mencapai Dewa Brahma. Sedangkan ajaran Weda harus melewati unsur 5 tingkatan unsur Pancamahabhutanya dan Sapta Petalanya, yaitu 7 tingkatan dewa untuk mencapai sorga, yaitu Dewa Siwa Mahagurunya dan Sapta Loka untuk mencapai ibu. Di sini keturunan Asura sekarang ahli di bidang berdagang, sebab di alam niskala, sorganya di Catuspata itu pasar para makhluk di seluruh dunia.